Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Arifat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan step by step penggunaan dari aplikasi e-presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition menggunakan framework Laravel. Nah, jadi ini adalah halaman loginnya, ya. Ketika kita menjalankan aplikasi presensi ini, maka yang akan tampil pertama adalah halaman loginnya. Untuk username defaultnya itu adalah Adam dan passwordnya adalah Adam Adifa. Nah, kita sign in. Kemudian kita tunggu ya, dia akan masuk ke dashboard ya, teman-teman ya. Dan di sini di halaman dashboard di sini menampilkan rekapitulasi data kehadiran per hari ini ya, bisa difilter per cabang maupun per departemen, kemudian data statistik dari data karyawan ya, dari mulai jumlah karyawan aktif, tetap, kontrak, bahkan ada outsourcing. Kemudian di sini ada berbentuk grafik ya, status karyawan, kemudian pendidikan karyawan, ada jenis kelamin juga ya yang ditampilkan dalam grafik. Nah, kemudian di sini di update terbaru ini ada karyawan ulang tahun ya. Jadi karyawan yang berulang tahun hari ini akan muncul di sini ya. Contoh misalnya di sini kita coba ubah deh data karyawan, misalnya tanggal lahirnya kita rubah menjadi tanggal hari ini ya. Kita rubah misal jadi tanggal 4 November deh ya. Kita submit, kemudian satu lagi deh, misalnya ada 2 orang ya. Kita rubah menjadi tanggal 4 November, kita submit. Oke, nah sekarang kita coba nih ke dashboard lagi. Nah, sekarang misalnya ketika dia berulang tahun hari ini, maka datanya akan muncul di halaman dashboard. Jadi ketika HRD atau admin membuka halaman dashboard, ketahuan nih karyawan siapa saja yang berulang tahun pada hari ini. Nah, di sini ada usianya juga ya. Jadi ditampilkan juga usia karyawan tersebut berapa tahun ya, 32 tahun, dan di sini 30 tahun ya. Nah, di sini juga ada fitur yang paling menarik, yaitu adalah kita bisa mengirimkan ucapan ulang tahun ke semua karyawan yang berulang tahun pada hari itu atau pada hari ini. Oke, coba kita tes kirim pesan ucapan ulang tahunnya ya. Jadi di sini akan saya buka WA-nya nih ya. Ini adalah nomor gateway-nya ya. Ini adalah nomor gateway-nya. Nah, sementara di sini saya coba tesnya itu jadi dia akan mengirimkan ke nomor yang sama ya, karena kedua karyawan ini saya setting nomor HP-nya sama ya, jadi supaya nanti kelihatan nih dia mengirim pesannya. Oke, kita coba kirim ya. Nah, nanti ucapan ulang tahun sedang dikirim kedua karyawan, nanti lihat ya di bagian sini. Oh ya, karena sebentar di sini saya harus jalankan dulu PHP Artisan. Nanti kalau di hosting itu udah dijalankan di cron job ya. Nah, tapi karena di sini masih di lokal, saya harus jalankan dulu PHP Artisan QW ya, QQ work. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti dia akan menjalankan job ya, atau QQ atau antrian ya. Nantinya itu seperti itu. Nah, nanti kita tunggu nih pesannya ya. Nah, ya kan? Dia muncul kan pesannya tuh. Ya. Dia muncul pesan si notifikasi selamat ulang tahunnya. Ya. Nanti otomatis ya nggak perlu jalanin ini kalau udah di hosting ya, karena dijalankan melalui cron job sesuai dengan tutorial yang sudah saya share ya di cara instalasi WhatsApp gateway-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu ya untuk fitur-fitur yang ada di dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke menu karyawan gitu ya. Kita masuk ke data karyawan. Jadi untuk data awal itu yang harus teman-teman inputkan adalah data karyawan ya. Nah, di sini teman-teman bisa inputkan satu per satu lewat menu tambah karyawan ini ya.
Nah, ini nick, untuk nick bebas ya, untuk angkanya yang sebelumnya itu kan nggak bisa ya dibatasi, atau kalau ini sekarang tidak dibatasi, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya, dan di sini datanya juga cukup lengkap, ada nomor KTP, nomor karyawan, tempat lahir, kemudian di sini ada pendidikan, ada status karyawan ya. Kemudian di sini ada jabatan, kemudian ada tanggal masuk ya. Tanggal masuk ini nantinya untuk menghitung masa kerja tentunya ya. Kemudian di sini ada status karyawannya, kontrak atau tetap. Kemudian kita bisa upload foto ya, seperti itu. Untuk menambahkan departemen ya, ataupun jabatan ya, teman-teman bisa masuk nanti ke data master. Di sini ada departemen ya. Misalnya kita tambahkan departemen produksi misalnya. Nah, kita tambahkan. Nah, pasti di inputnya pun nanti akan bertambah. Di sini departemen ada ya, produksi. Begitupun dengan jabatan ya, misalnya jabatannya di sini saya tambahkan misalnya C04 misalnya ya, jabatannya adalah staf IT misalnya. Kita submit. Nah, kemudian di sini kita coba tambah karyawan, dan di jabatan di sini sudah bertambah ya. Jadi begitu cara menambahkan departemen ataupun jabatannya. Oke, nah kita coba aja ya, kita coba inputkan satu. Misalnya di sini kita inputkan 2 untuk nicknya itu misalnya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. Udah ada ya? 7 8. Misalnya kita rubah jadi 1 2 3 4 5 6 7 9 deh ya. Untuk nomor KTP-nya misalnya bebas ya, misalnya 333 222 111 001 misalnya. Oke, kemudian untuk nama karyawannya misalnya Ronaldo ya. Tempat lahirnya misalnya Bandung, tanggal lahirnya misalnya 4 November ya, tahun misalnya, atau tanggal 5 November aja ya, tahunnya misalnya kita pilih tahun ini nggak bisa diklik ya, nanti kita coba perbaiki ya supaya lebih cepat proses penginputannya. Misalnya tahun 91. Nah, 4 November tahun 91, alamatnya misalnya Jalan Raya Cimahi misalnya ya, nomor 311. Jenis kelamin misalnya laki-laki, nomor HP-nya 089 misalnya 7711221 misalnya ya. Status perkawinan misalnya kawin misalnya, belum punya tanggungan. Pendidikan terakhir misalnya S1, kantor cabangnya misalnya kita Tasikmalaya aja ya. Kemudian departemennya misalnya akunting deh, atau IT deh ya. Kemudian jabatannya misalnya staf IT, tanggal masuknya misalnya hari ini, status karyawannya misalnya masih kontrak ya. Kita bisa upload foto, misalnya fotonya siapa ya, misalnya foto yang mana ya. Nah, ini aja ya, kita submit. Oke, nah di sini muncul ya fotonya ya. Nah, seperti itu ya untuk menambahkan data karyawan. Di sini sudah masuk Ronaldo, Information Technology, staf IT Tasikmalaya, statusnya aktif, dan di sini muncul fotonya. Oke, nah jadi kemudian di sini ada menu edit ya. Edit, untuk edit karyawan ini teman-teman tinggal klik aja edit. Nah, di sini teman-teman bisa edit misalnya tempat lahirnya misalnya salah, harusnya Tasikmalaya misalnya. Nah, ini atau namanya misalnya Ronaldo apa ya, Ronaldo Kusumo misalnya. Kita simpan. Nah, dia berubah namanya, kemudian tempat lahir juga harusnya dia berubah ya. Oke, itu untuk edit karyawan. Nah, kemudian di sini juga ada fitur untuk import Excel ya. Jadi teman-teman bisa melakukan import data karyawan melalui data Excel ya, dengan cara teman-teman tinggal import karyawan, kemudian di sini ada template, dan di sini ada format yang harus teman-teman sesuaikan ya untuk pengisiannya. Jadi teman-teman tinggal download template-nya. Nah, nanti akan muncul di sini untuk template-nya kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal isi datanya di sini, kemudian tinggal diimport. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian format dari setiap fieldnya ya, harus sesuai gitu ya. Oke, itu untuk cara importnya. Kemudian, nah di sini di kolom aksi ini ya, di paling kanan gitu ya,
di paling kanan ini ada beberapa menu ya. Nah, yang pertama di sini ada icon jam ya, ada icon jam. Fungsinya adalah untuk mengatur jam kerja dari karyawan tersebut. Jadi misalnya kita si karyawan tersebut itu punya jam kerja perorangan misalnya ya. Nah, jadi kita bisa atur di sini untuk jam kerja karyawannya. Kita klik misalnya ya. Nah, kita bisa mengatur jam kerjanya itu default harian seperti ini ya, berdasarkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau kita bisa atur berdasarkan tanggal ya. Nah, cuman urutannya misalnya gini. Ketika misalnya kita nih kita sudah atur nih ya jam kerjanya berdasarkan harian, misalnya Senin non shift ya, kemudian Selasa shift 1, Kamis shift 2 misalnya, Jumat shift 3 ya. Kemudian di shift 1 lagi, ini non shift lagi misalnya. Untuk minggu misalnya libur ya. Kalau libur dia abaikan saja ya, abaikan saja. Tidak perlu diisi. Oke, misalnya ini diisi seperti ini, atau misalnya minggunya juga kita isi ya. Shift 1 misalnya, ketika bisa aja misalnya sewaktu-waktu dia masuk di hari Minggu gitu ya. Jadi kita isi aja. Kemudian nah ini kita update jam kerjanya gitu ya. Nah, maka si karyawan tersebut dia akan memiliki, ketika dia absen di hari Senin, maka otomatis jam kerjanya dia non shift gitu ya. Nah, tapi misalnya sewaktu-waktu di tanggal tertentu ada perubahan misalnya ya, jadwal misalnya ya. Nah, jadi kita misalnya di di hari Rabu deh, tanggal 5 misalnya ya. Di sini kan di hari Rabu ini kan dia shift 2 nih. Misalnya di sini kita mau cuman tanggal 5 doang nih. Tanggal 5 doang dia masuknya misalnya shift 3 misalnya ya. Nah, shift 3 misalnya. Seperti ini. Nah, otomatis nanti ketika dia di hari Rabu ya, di hari Rabu di tanggal 5, maka yang harusnya dia shift 2, maka akan berubah menjadi shift 3. Ya, jadi kalau dia punya jadwal berdasarkan tanggal, maka yang akan diambil pertama kali itu adalah jadwal berdasarkan tanggalnya dulu ya. Tapi kalau nggak punya, misalnya di sini nggak ada, maka secara defaultnya dia akan mengambil jadwal kerja yang ini gitu ya. Oke, nah itu untuk mengatur jam kerja. Kemudian nah di sebelahnya di sini ada gambar maps ya, atau gambar peta. Kalau kita klik, nah di sini fungsinya adalah misalnya teman-teman atau perusahaan teman-teman punya beberapa cabang ya, punya beberapa cabang. Kemudian si karyawan tersebut gitu ya bisa melakukan presensi di beberapa cabang, misalnya dia bisa absen cuma di cabang tertentu aja misalnya. Nah, secara defaultnya kan dia cabang utamanya ini tadi itu kan Tasikmalaya ya. Nah, kalau cabang utama otomatis dia bisa absen di cabang ini ya. Nah, misalnya dia ada cabang lainnya nih. Nah, dia bisa absen misalnya dia adalah kepala regional marketing misalnya ya, yang yang membawahi beberapa cabang misalnya ya, ada Bogor, ada Tangerang misalnya. Nah, misalnya dia cuma megang Tasik sama Bogor misalnya. Nah, maka kita tambahkan aja cabang Bogor untuk lokasi dia bisa absen. Seperti itu ya. Nanti kita akan praktekkan ketika dia masuk ke halaman usernya ya. Kita lihat. Nah, kemudian di bagian sini ya ada icon warna biru muda seperti ini. Ini untuk menampilkan detail karyawan ya. Jadi kalau kita klik, nah nanti di sini akan muncul detail karyawannya seperti ini ya. Nah, di sini ada data user, keterangannya user belum dibuat, berarti dia belum punya user. Nah, kemudian di sini ada nantinya itu kedepannya ada fitur untuk mutasi, promosi, demosi gitu ya. Kemudian ada histori gajinya, ada histori kenaikan tunjangannya gitu ya. Dan di sini juga ada fitur untuk menambahkan wajah untuk nantinya digunakan sebagai face recognition ya. Jadi kita bisa klik tambah wajah, kemudian nanti ada kita tunggu untuk kameranya muncul. Nah, kemudian kita tinggal Tinggal arahkan ke wajah, kemudian kita tinggal pastikan titik hijau di sini ya. Kalau misalnya gini kan merah ya. Nah, dia hijau berarti dia mendeteksi wajah, kemudian kita tinggal mulai rekam aja. Oke, di sini berhasil ya. Seperti itu.
untuk mendaftarkan wajah untuk fitur face recognition-nya ya. Kemudian kita balik lagi ke halaman karyawan. Nah, di sini itu ada untuk meng-create user ya. Nah, ini nih di paling ujung ya. Kalau yang ini fungsinya untuk menghapus ya teman-teman ya. Teman pasti udah tahu cara menghapus, tinggal yes, hapus aja gitu ya. Maka semua data karyawan tersebut baik presensi dan lain sebagainya akan hilang semuanya. Nah, kemudian di sini itu ada di sebelahnya di paling ujung itu adalah untuk meng-create user. Jadi kalau tandanya plus merah seperti ini ya, icon user, kemudian ada tanda plus dan warnanya merah, berarti dia belum dibuatkan usernya. Tapi kalau misalnya hijau seperti ini, berarti dia sudah punya user ya. Kalau kita klik nih di bagian yang detailnya, nah di paling bawah, nah dia data usernya udah muncul nih ya. Nah, passwordnya itu secara default itu sama dengan username ya. Nah, kita coba create user dulu ya. Ini kan belum ada ya. Nih, kalau kita lihat nih, di sini kan belum ada, data usernya belum dibuat. Kita add aja. Nah, kalau udah berubah hijau seperti ini, kita buka. Di sini udah muncul ya. Nah, di sini untuk username default itu adalah 25111001 ya. Nah, ini untuk passwordnya juga sama ya. Nah, kita coba buka aja satu lagi browsernya ya. Kita coba login. Tadi loginnya itu pakai dengan username 25110001 ya. Kita login, kemudian passwordnya sama. Kita aktifkan dulu simulatornya. Oke, nah kita login ya dengan username yang sudah dibuat dan passwordnya itu sama secara defaultnya yang nantinya bisa diubah oleh si karyawan. Kita sign in ya. Oke, nah kita sebelum ngebahas fitur-fitur yang ada di sini ya, kita akan buktikan dulu fitur-fitur yang tadi ada di menu data karyawan ya. Nah, yang pertama di sini kan kita kan sudah atur jam kerja ya. Nah, berarti hari ini kan tanggal 4 itu hari Selasa ya. Berarti dia shift 1 kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan absen, nah di sini ya. Nah, otomatis di tetap tanggal Selasa ini ya, di hari Selasa ini dia akan memiliki jadwal shift 1 ya, yang mana jam masuknya itu adalah jam 7 dan pulangnya jam 3 ya. Tapi kalau misalnya di sini di hari Selasanya misalnya ya, di tanggal 4-nya itu kita atur jam kerjanya itu menjadi misalnya shift 2 ya. Nah, maka ketika kita mau absen di tanggal 4 ya, di hari Selasa itu yang harusnya tadi shift 1 kan kalau berdasarkan hari, karena dia punya jadwal khusus di tanggal tersebut ya, maka dia akan mengikuti jadwal yang berdasarkan tanggal. Yaitu tadi kan sudah kita ubah menjadi shift 2 ya, sehingga shiftnya berubah menjadi shift 2. Seperti itu ya. Kemudian, nah tadi kita juga atur di sini untuk lokasi absennya itu adalah Bogor ya, otomatis dia bisa absen di Tasik dan absen di Bogor ya. Nah, kalau kita cek di sini di halaman usernya juga ya, kita refresh dulu. Nah, di sini kan ada lokasi ya, pilihan lokasi. Nah, di sini akan muncul sama ya, Tasikmalaya dan Bogor sesuai yang dengan yang kita pilih. Ya, misalnya Bogor nih lokasi berubah, dia otomatis lokasinya akan pindah ke Bogor gitu ya, untuk titik lokasinya. Untuk titik lokasi kantornya ya. Seperti itu. Kemudian nah, kemudian di sini nih ya. Di bagian sini nih. Di bagian ada yang gambar kunci ini ya. Di sini ada icon map sama icon jam. Kalau yang icon map ini, kalau misalnya posisinya hijau seperti ini artinya lokasinya dikunci ya. Berarti kita harus absen sesuai dengan titik lokasi. Tapi kalau misalnya dibuka kuncinya berarti dia bebas mau di mana saja. Kita praktekkan dulu kalau misalnya posisinya ini terkunci ya. Kita coba absen. Ya, misalnya nih kita mau absen masuk nih ya. Nah, ini kan posisinya kita ada di luar radius ya. Ada di luar radius kantor nih ya. Nah, titiknya itu ada di sini harusnya nih. Titik kantornya itu ya. Tuh. Nih. Titik kantornya itu harusnya ada di sini nih. Tapi posisi kita ada di luar area yang merah itu. Maka kita nggak akan bisa absen kalau posisinya dikunci. Di garis kantor, jarak kita misalnya berapa meter dari kantor gitu ya.
Oke, gitu ya kalau misalnya dikunci. Tapi kalau misalnya ini dibuka, nah itu kita bisa melakukan absen di mana aja ya. Tapi sebelum kita coba membuka kuncinya, nah sekarang kita coba perhatikan dulu yang ini ya, yang kunci dari jam ini. Kalau kunci si jam kerja ini dia dikunci posisinya, maka otomatis secara default dia mengikuti jadwal yang sudah kita atur ya. Kalau tadinya kita atur ini shift 2 berarti shift 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buka nih kuncinya ya, maka ketika dia absen, ketika kita mau absen, nah ya, ketika kita mau absen kita bisa milih sendiri nih ya. Kita bisa milih sendiri jadwalnya mau di mana. Jadi ini biasanya ditujukan untuk karyawan-karyawan yang memang jam kerjanya fleksibel gitu ya. Jadi kita mau masuk di jam kerja yang mana aja itu kita tinggal pilih. Nanti misalnya kita mau masuknya di shift 1 aja. Nanti dia akan memproses, dia akan masuk, dia akan jadi di shift 1 ya. Seperti itu sesuai dengan yang dipilihnya. Oke ya, kemudian apalagi? Nah, itu ya untuk yang kalau misalnya posisinya kita buka si jam kerjanya. Tapi kalau misalnya, nah sekarang kita akan coba praktikkan kalau misalnya si lokasinya kita buka kuncinya nih ya. Nih, misalnya kita mau absen ya. Tadi kan sebelumnya apa namanya? Ketika kita mau absen dia nggak bisa ya karena lokasinya dikunci. Tapi kalau kita tadi posisinya sekarang kita buka seperti ini ya, berwarna merah gitu ya. Posisinya terbuka, maka kita bisa absen di mana saja walaupun lokasi kita tidak berada di dalam area atau radius yang sudah ditentukan. Kita coba masuk ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi, nah itu untuk menu yang ada di data karyawan ya. Mudah-mudahan teman bisa paham untuk sampai sini. Nah, ketika kita absen dia langsung ada notifikasinya ya ke grup kantor ya. Nah, nanti kenapa bisa dia ada notifikasinya ke grup ya, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, jadi ada notifikasi langsung nih ya. Dan notifikasinya itu nanti kita bisa pilih mau dia kirim ke grup ya, misalnya kita bikin grup kantor nih. Jadi ketika si karyawan itu absen nanti ketahuan dia absennya jam berapa gitu ya oleh semua yang ada di grup ini. Atau misalnya kita langsung tujukan ke nomor HRD-nya aja langsung gitu ya. Atau misalnya ke direkturnya atau misalnya ke bosnya, intinya itu bisa langsung ditujukan seperti itu. Atau misalnya kita mau kirim notifikasinya itu ke setiap karyawan gitu ya, ke setiap karyawannya, ke nomor karyawannya masing-masing. Nah, itu bisa gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, itu ya untuk menu data karyawan sekilas dan penerapannya di halaman usernya. Seperti itu. Kemudian, nah ini nanti tadi departemen sudah kita bahas. Ini untuk menambahkan data departemen. Kemudian grup juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke grup nih ya. Tapi sebelum kita ke grup, nah ini jabatan itu sama ya, hanya untuk menambahkan data jabatan. Kemudian cabang juga ini. Nah, nanti kita akan bahas untuk cabang. Untuk menambahkan data cabang ya. Untuk menambahkan data cabang kita tinggal klik aja tambah cabang. Kemudian misalnya contoh di sini kita mau nambahin lokasi baru ya. Lokasi baru misalnya di mana ya? Di Bandung misalnya. Kita kasih aja kodenya BDG ya. Karena maksimalnya 3 karakter untuk kode lokasinya. Kemudian nama cabangnya misalnya Bandung, kemudian alamat cabangnya Jalan Raya apa ya? Di Bandung itu Jalan Raya apa sih itu tuh? Cimahi aja lagi ya. Jalan Raya Cimahi. Tahu tuh Cimahi aja sama Cibiru misalnya. Jalan Raya Cibiru misalnya. Nomor 13 gitu ya. Nomor telepon cabangnya misalnya berapa? Ini bisa diisi ya. 0892211112 misalnya. Lokasi cabangnya. Nah, untuk lokasi cabangnya itu kita ambil dari Google Map misalnya. Misalnya lokasi cabangnya itu ini karena saya di PC ya, jadi nggak ada GPS-nya sehingga kita nggak bisa pakai current location yang saat ini nih, itu kan nggak bisa ya, karena ya apa di PC saya nggak ada GPS-nya. Misalnya kita ngarang aja di mana ya, di Gedung Sate aja ya, kita kantornya Gedung Sate aja. Nah, Gedung Sate Pasteur Bandung di sini. Nah, misalnya ini ya,
Kita klik aja. Nah, jadi kan kita klik kanan ya, kita klik kanan, di sini kita dapat titik koordinatnya. Kita tinggal klik aja, kemudian kita masuk lagi ke form cabangnya, kita masukkan aja nih titik koordinatnya seperti ini. Kemudian radiusnya mau berapa meter gitu ya. Jadi radius absennya gitu ya, dari lokasi kantor itu jaraknya berapa meter maksimalnya gitu ya. Nah, kita tinggal misalnya isi 30 atau 50 meter misalnya. Kita submit aja. Kita submit ya. Nah, maka lokasinya akan bertambah di sini ya. Nah, di sini ya Bandung. Ini alamatnya, radiusnya ini. Kalau kita mau edit tinggal edit aja seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang grup ya. Bahas yang grup. Nah, jadi yang grup ini misalnya gini. Kalau misalnya di perusahaan teman-teman, misalnya contoh di perusahaan yang ada bidang yang di dalam itu ada produksi gitu ya. Nah, biasanya kan itu ada shift-shiftnya ya. Ya. Nah, untuk lebih mudah mengatur ya jadwal shiftnya kan biasanya gantian tuh. Misalnya contoh misalnya di sini nih ada grup produksi A, grup produksi B. Di mana misalnya minggu pertama grup produksi A itu dia shift 1 ya. Kemudian minggu kedua grup produksi A itu shift 2 gitu ya. Nah, itu bisa kita atur gitu ya. Kalau misalnya kita atur satu-satu per karyawan kan itu susah ya. Ya lama misalnya. Bisa aja tadi kita atur, cuma kan lama. Dan untuk prosesnya kita harus atur ya satu-satu per karyawannya. Nah, jadi kita bisa buatkan grup misalnya di sini ada grup produksi A, grup produksi B, kemudian kita tambahkan nih siapa yang masuk ke grup produksi A, siapa yang masuk ke grup produksi B ya. Contoh atau misalnya kita tambahkan grup lagi, misalnya bisa kita tambahkan misalnya GR3, nama grup misalnya grup produksi C gitu ya. Nah, misalnya, nah jadi kita kalau misalnya sudah ditambahkan grup seperti ini, kita bisa tambahkan siapa aja yang akan kita masukkan, karyawan siapa aja yang akan kita masukkan ke grup ini gitu ya. Misalnya kita mau atur nih karyawan yang masuk ke grup produksi A, kita tinggal klik icon yang biru itu ya. Nah, misalnya ini kita hapus dulu deh data karyawan yang sebelumnya ya. Nah seperti ini ya. Nah, misalnya kosong ya, awalnya kan kosong nih. Kita atur nih ya. Misalnya kita tambah ke grup, kemudian di sini kita bisa cari berdasarkan apa? Departemen ya, berdasarkan departemen, misalnya departemen IT misalnya. Nah, di sini ada 4 orang nih ya. Kita bisa filter juga per cabang, ini bisa ya. Nah, contoh misalnya kita semua cabang aja lah kita tampilin ya. Misalnya kita mau atur nah ini bisa difilter per cabang seperti ini ya, atau misalnya kita bisa filter per departemen seperti ini ya, atau mau kita tampilkan semua departemen juga bisa, misalnya yang ada di cabang Tasik misalnya. Nah atau kita cari misalnya karyawannya kan banyak nih, kita cari aja misalnya Fitriani gitu ya. Nah, nanti dia akan melakukan searching gitu secara real time. Nah, kita coba pilih semua departemen lagi. Oke, misalnya kita mau tambahkan nih yang masuk ke grup produksi A, itu misalnya Adam, kita masukkan ya. Oke, kemudian untuk Ronaldo misalnya kita masukkan. Nah, oke, misalnya 2 orang ini dia masuk ke grup produksi A. Kemudian sisanya misalnya kita masukkan ya ke grup produksi B misalnya contoh. Nah, kita tambahkan ke grup, maka yang muncul nanti hanya Oke, nah ini harusnya yang sudah ditambahkan tidak muncul ya. Saya perbaiki dulu sebentar. Oke, nah sekarang di sini yang muncul hanya karyawan-karyawan yang belum ditambahkan ke grup yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya dia udah masuk ke grup A, ya udah dia nggak bisa ditambahkan ke grup B gitu ya. Seperti itu ya. Nah, contoh misalnya yang di grup ini kita mau tambahkan atas nama Fitriani sama Kiandra aja ya, kita tambahkan. Sip. Nah, oke ya. Nah, kemudian di grup ini kita bisa ada icon yang jam warna
orange atau warna kuning ya. Di sini ada icon plusnya juga. Jadi di sini fungsinya untuk mengatur jam kerja dari grup tersebut. Nah, contoh misalnya di sini kan Adam Adiva sama Ronaldo nih dia masuk ke grup A ya. Nah, di sini ada anggota grupnya kan. Nah, kita bisa atur nih. Misalnya anggota tersebut ya, anggota atau si grup ini untuk misalnya dari tanggal 2 dari tanggal berapa nih misalnya dari tanggal 1 deh ya. Ya. Kita coba ke menu seleksi ya. Nah, ini ada dua cara, misalnya kita bisa satu-satu ya. Kita bisa satu-satu drag and drop seperti ini atau kita bisa pakai mode seleksi tanggal. Nih, kalau pakai mode seleksi tanggal, kita nggak perlu satu-satu drag and drop gitu ya. Kita cukup, misalnya kita atur nih dari tanggal 1, atau misalnya dari hari Senin deh ya. Minggu pertama ya, dari tanggal 2 misalnya kita coba keluar dulu. Misalnya kita atur dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, sampai tanggal 8 misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Kemudian kita tinggal terapkan, misalnya terpilih 7 tanggal nih ya. Kemudian kita tinggal terapkan jam kerja pada tanggal terpilih. Misalnya shift 1 ya untuk atau misalnya shift 3 deh. Shift 3 ya akan diterapkan pada 7 tanggal ini ya, dipilih dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Kita terapkan. Nah, maka ini proses, kita tunggu. Nah, dia akan langsung menyimpan ke semua tanggal yang kita pilih itu jadwal yang tadi kita sudah tentukan gitu ya. Nah, contoh misalnya kita mau atur lagi nih dari tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Oh iya, ini lupa ya, tanggal 2-nya minggu ya. Kita bisa hapus ya. Cara menghapusnya, kalau misalnya masuk ke sini, ke tanggal ini, kita bisa hapus dengan klik yang warna merah ini ya. Seperti ini ya. Sebentar, kita keluar dulu seleksi model tanggalnya, kita klik. Kita klik ya. Nah, kita klik, nanti akan muncul model hapusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita hapus aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya tanggal 10 deh, kita masuk lagi ke mode seleksinya. Kita atur tanggal 10 sampai tanggal 15 misalnya ya. Kita terapkan misalnya shift 1 deh ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, begitu pun seterusnya ya. Jadi kita bisa mengatur jadwal grup ini ya berdasarkan tanggal. Seperti itu ya. Maka anggota-anggota yang ada di dalam grup itu dia akan menyesuaikan atau dia akan sesuai jadwalnya itu dengan yang kita tentukan di grup tersebut. Nah, kemudian gimana kalau misalnya tadi kan si karyawan tersebut udah kita atur nih jadwalnya di sini ya. Contoh di misalnya hari ini kan tanggal 4. Tanggal 4 itu kalau tadi dia kan misalnya contoh yang Ronaldo ini dia masuk ke grup 1 kan. Nah, di tanggal 4 ini dia kan shift 3 nih ya, di shift 3. Sedangkan tadi di pengaturan karyawannya pada tanggal 4 itu dia kan hari apa sekarang itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu kalau di hariannya itu dia shift 1 ya kan. Kalau misalnya di sini setting jam kerja by date-nya itu kan dia shift 2 ya. Nah, ketika ada posisi seperti ini, maka yang diambil itu yang pertama kali adalah jadwal berdasarkan grupnya ya. Tapi kalau dia nggak punya jadwal berdasarkan grupnya, maka dia akan ngecek yang berdasarkan jadwal per tanggalnya yang ada di pengaturan setting jadwal jam kerja karyawan gitu ya. Tapi kalau di sininya kita tidak ada jadwal juga ya di setting jam kerja by date ya, maka dia akan sesuai dengan default hariannya. Seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba tes. Nah, tadi kan kita atur di grup itu ya, tanggal 4 itu karena si Ronaldo dia masuk ke grup A. Nah, dan di tanggal 4 itu dia shift 3, maka ketika dia absen nih ya, kita hapus dulu deh data absennya ya. Kita hapus dulu. Sebentar. Kita ke Naviget ya, kita coba hapus dulu karena kan tadi kita udah coba absen ya. Kita ke localhost ya.
Video update ke tabel. Di sini kita cari presensi. Nah, kita coba hapus dulu yang tanggal 4 ini ya. Oke. Oke ya. Nah, kita coba absen, maka harusnya dia sebentar. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya dia punya jam kerja ini berdasarkan tanggal, maka yang pertama kali diambil adalah jam kerja ini dulu gitu ya. Kalau misalnya di sini nih ada dua settingan jam kerja nih. Di sini ada gitu ya, di jam kerja by date ada, di jam kerja grup yang grupnya itu juga ada gitu ya. Maka yang diambil itu adalah yang ini. Tapi kalau ininya nggak ada, ya misalnya kita hapus deh. Ya, kita hapus yang tanggal 4 ya. Nah, maka kita coba absen. Harusnya dia mengikuti jadwal grupnya kan. Nah, dia akan mengikuti jadwal grupnya. Jadi yang paling tinggi itu yang akan dibaca itu adalah yang setting jam kerja by date yang ada di pengaturan karyawan gitu ya. Nah, kalau dia tidak ada, dia akan ngebaca ke dia punya jadwal di grup nggak. Kalau dia misalnya nggak ada, dia akan membaca si jadwal di paut hariannya gitu ya. Oke, itu ya untuk yang grup. Nah, di sini ada untuk jabatan tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada cuti ya. Nah, untuk cuti, nah di sini kita bisa tambahkan jenis cutinya mau ada apa aja nih. Contohnya di sini saya menambahkan untuk jenis cutinya itu ada tahunan, ada melahirkan, ada khusus. Nah, ini berlakunya itu selama 1 tahun ya. Jadi ketika dia misalnya masuk ke tahun baru, itu dia akan ke-reset lagi jumlah harinya ya. Jadi batas maksimalnya itu ada 12 hari dalam 1 tahun. Kalau melahirkan 90 hari dalam 1 tahun. Cuti khusus itu adalah maksimal dia bisa mengajukan itu 2 hari gitu ya. Oke, itu untuk jenis cutinya. Kemudian di sini ada data jam kerja. Nah, ini pengaturan jam kerjanya yang tadi kita pilih-pilih gitu ya. Nah, itu jam kerjanya itu berasal dari sini gitu ya. Nah, jadi untuk menambahkan data jam kerja itu kita tinggal masuk aja ke tambah jam kerja, kemudian masukkan kode jam kerjanya misalnya seperti ini, JK07 misalnya ya. Kemudian nama jam kerjanya apa? Contoh misalnya shift 3, untuk jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa, ada istirahat atau tidak ya. Kalau misalnya ada istirahat, maka di sini kita harus isi jam awal sama jam akhir istirahatnya. Kemudian total jam kerja dalam 1 harinya itu ada berapa jam ya, keterangannya apa. Misalnya di sini ada lintas hari ya atau tidak. Lintas hari itu misalnya gini. Misalnya kalau shift 3 nih contoh masuk jam 11 tanggal 1, dia pulang tanggal 2 jam 7 misalnya. Otomatis kan si dalam 1 hari itu dia absennya itu beda tanggal gitu ya. Nah, itu kita aktifkan si menu lintas hari ini. Seperti itu. Oke ya. Oke ya, itu untuk data master sudah selesai. Sekarang kita masuk ke menu payroll. Nah, menu payroll ini oke, sebelum masuk ke menu payroll ya kita masuk ke menu monitoring dulu aja ya. Nah, jadi ketika kita melakukan presensi, maka datanya bisa dimonitoring ya di halaman menu monitoring presensi ini gitu ya. Jadi ketika misal contoh di sini saya mau melakukan absen nih. Ya, ini yang shift 3 nih ya. Kita absen nih ya, masuk misalnya. Oke, dia berhasil. Nah, maka datanya akan masuk di sini gitu ya. Seperti ini ya, tuh beserta fotonya tuh ya, beserta titik lokasinya dan beserta jaraknya. Nah, di sini kan muncul lagi ya apa namanya? Notifikasinya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga di sini kalau misalnya di sini kan ada keterlambatan ya. Jadi kalau misalnya kita terlambat ya. Nah, di sini nih. Misalnya contoh nih kita rubah aja. Ini kan masuknya harusnya jam 11 ya. Nah, harusnya shift 3 itu masuk jam 11. Misalnya kita telat jam, kita rubah deh jam absennya ya.
kita masuk jadinya jam misalnya jam 23.37, otomatis dia telat setengah jam kan. Nah, telat setengah jam, kita coba refresh. Nah, di sini otomatis muncul ya keterlambatannya 37 menit. Kemudian di sini ada menu denda ya. Ada menu denda. Denda ini itu bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Ya, misalnya nggak ada denda nih, dia mau telat berapa aja ya nggak ada dendanya misalnya. Nah, ini kita bisa nonaktifkan di sini di konfigurasi general setting ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, nanti kita akan bahas ya. Nah, tapi kita masuk dulu keterkaitan dengan denda tadi ya. Nah, di sini di general setting itu bisa kita nonaktifkan dendanya ya. Kita bisa nonaktifkan, kita update, maka di sini harusnya dendanya tidak ada ya karena kita nonaktifkan. Tapi kalau misalnya di sini kita aktifkan, nah si dendanya ya, kita aktifkan dendanya, maka di monitoring dia akan muncul denda. Kemudian perhitungan dendanya dari mana? Perhitungan dendanya itu dari data master, bukan data master. Konfigurasi di sini ada denda ya. Nah, kita bisa atur nih 1 menit sampai 5 menit berapa dendanya, 6 menit sampai 10 menit berapa dendanya, 11 menit sampai 15 menit berapa dendanya. Maksimal itu didenda itu kalau dia kurang dari 1 jam. Kalau udah 1 jam, nah maka dia akan dipotong jam kerjanya. Kemudian nanti akan dikalikan dengan upah per jamnya sebagai pemotong gaji nantinya ya. Seperti itu. Oke, itu ya di monitoring ya. Nanti munculnya 25.000 ya. Kalau kita lihat juga di konfigurasi dendanya 37 menit itu masuk ke sini. Nah, ya 37 menit itu masuk di antara 15 menit sampai 59 menit ya, maka dia dendanya 25.000 seperti itu. Nah, kemudian potongan jam ya, kalau misalnya kita telatnya lebih dari 1 jam. Kalau kita telatnya lebih dari 1 jam, misalnya jam 01 misalnya ya, tanggal 5 misalnya. Nah, seperti ini. Maka nah, di sini kita telatnya itu 1 jam ya. Kita telatnya itu, nah di sini kan kita jam masuknya jam 1 nih. Maka kan harusnya jam 11. Maka telatnya itu 2,62 jam. Dia nggak didenda, cuman nanti dia akan dapat potongan jam kerja yang nantinya akan dikalikan dengan upah per jamnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada koreksi ya. Kita bisa mengkoreksi misalnya, oh atas nama Adama Diva ini dia alpha nih ya. Atau misalnya kan ada aja misalnya gangguan misalnya ya di device-nya atau koneksinya yang menyebabkan dia nggak bisa absen, maka bisa langsung dikoreksi oleh admin. Misalnya statusnya hadir nih, jamnya jam kerjanya misalnya shift 3 gitu ya. Misalnya jam masuknya dia jam berapa nih jam masuknya? Misalnya jam misalnya itu jam-jam ini jam 23 misalnya atau jam 22 deh dia masuknya ya. Nah, maka dia tepat waktu ya, dia tepat waktu. Seperti itu. Dan ini enggak ada karena dia absennya dia manual, kita inputkan, maka dia enggak ada histori titik lokasi dan fotonya gitu ya. Jadi ini hanya antisipasi kalau misalnya kan bisa aja device atau koneksinya terjadi masalah gitu ya. Dan di sini juga kita bisa atur misalnya statusnya alpha nih dia nggak masuk ya, untuk jam kerjanya kita pilih dia harusnya dia tuh masuk di shift 1 misalnya ya atas nama Fitriani nih. Kita submit, nah dia makan alpha ya. Maka potongan jamnya itu adalah 7 jam sesuai tak dengan tadi yang kita atur di jam kerja ya. Nah, data master jam kerja. Di sini ya total jam dalam satu harinya ada berapa di jam kerja tersebut gitu ya. Oke. Seperti itu ya di monitoring. Ini itu fungsinya untuk memonitoring. Jadi kalau misalnya kita mau ini secara defaultnya itu dia menampilkan data hari ini. Kalau kita misalnya mau nampilin data kemarin, kita tinggal pilih aja tanggalnya, maka dia akan menampilkan data presensi kemarin. Kemudian kita bisa filter per cabang ya. Bisa filter berdasarkan nama karyawan juga seperti itu ya.
Nah, nanti kalau misalnya kita sudah dikoneksikan ke mesin fingerprint, nah nanti untuk yang ini adalah untuk menarik data dari mesin fingerprint. Ketika misalnya ada data dari mesin yang tidak masuk, maka bisa kita tarik secara otomatis di sini gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas terkait yang pengajuan absen nih. Nah, untuk pengajuan absen ini atau pengajuan ketika kita tidak hadir di kantor gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis izin. Ada izin absen. Izin absen itu dia tidak hadir karena ada keperluan, ya bukan sakit, bukan cuti, bukan izin dinas gitu ya. Dia keperluan pribadi misalnya seperti itu. Nah, dia masuknya itu ke pengajuan izin gitu ya. Nah, untuk proses ajuan izin ini, jadi di sini kan ada izin absen, izin sakit, izin cuti gitu ya. Izin dinas. Nah, di sini nanti si HRD bisa langsung approve kalau misalnya mau nge-approve ya. Kita tinggal klik aja yang approve-nya di sini. Atau misalnya mau melihat detailnya, ini bisa seperti ini ya. Oke. Ini kita bisa approve, misalnya contoh mau di-approve nih 2 hari kan, Ronaldo Kusumo nih. Kita approve tanggal 7 sampai tanggal 8 November ya dia izin. Kita approve. Nah, dia statusnya checklist di sini untuk ajuannya juga sudah berkurang 1. Kemudian kita buka halaman usernya. Di sini statusnya juga berubah menjadi disetujui ya, seperti itu. Oke, nah kalau sudah disetujui maka kalau kita ke home nih. Nah, di historinya itu di tanggal 7, tanggal 8 dia itu sudah izin ya keterangannya. Dia sudah tidak bisa absen lagi di tanggal 7 dan 8-nya ya. Karena dia sudah melakukan izin ya. Oke, di historinya juga nih kalau kita lihat di menu historinya juga ya. Nah, jadi sini ada menu history untuk melihat histori presensinya. Oke, itu. Nah, ini kalau misalnya mau dibatalin oleh HRD-nya, ini kita tinggal klik aja yang icon ini. Nanti dia akan meng-cancel ya. Kalau kita lihat, kita refresh di halaman usernya. Nah, dia hilang kan? Nah, dia berarti di-cancel. Nah, kalau misalnya kita approve, sorry bukan yang ini. Kita approve yang ini. Ya, maka di sini dia izin ya. Nah, sekarang kita coba untuk ngajuin izin sakit misalnya. Nah, kalau izin sakit ini dia harus mengirimkan surat izin sakitnya ya. Nah, misalnya di sini tanggal berapa nih? Misalnya kita sakit izin tanggal 9 deh sakit ya. Misalnya tanggal 9-nya sakit 1 hari misalnya. Nah, kita 1 hari kan di sini keterangannya misalnya demam tinggi. Nah, di sini kita tinggal pilih kita upload si surat izin dokternya misalnya ya. Contoh ini deh surat izin dokternya. Kita buat izin sakit. Nah, data berhasil disimpan ya. Kalau kita ke pengajuan izin, nah di sini udah ada izin sakit. Sama ya seperti tadi, nanti dia akan muncul notifikasinya di sini ya. Nah, kemudian di sini, nah di bagian SID, kalau misalnya dia menguploadkan surat izin dokternya, maka nanti SID-nya itu dia akan bisa kita lihat gitu ya suratnya itu. Tinggal diklik, nah muncul kan si suratnya itu. Tadi kan kita ngupload itu ya gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa approve aja sama ya. Kita approve. Nah, maka di sini nanti di tanggal, ini kan udah disetujui nih, yang tadinya pending. Udah disetujui. Kalau kita ke home dia tanggal 9-nya itu dia sakit gitu ya. Nah, sekarang terakhir nih kita ngajuin cuti ya. Kalau izin dinas sama aja seperti itu ya. Misalnya kita mau ngajuin cuti ya, ngajuin cuti nih. Nah, ngajuin cuti misalnya dari tanggal 10 ya. Tanggal 10 misalnya sampai tanggal berapa nih? Tanggal 13 aja 3 hari deh. Ya, misalnya 4 hari nih, 10 kan, 11, 12, 13, 4 hari ya. Nah, dihitung kan tanggal 10-nya. Nah, kemudian jenis cutinya misalnya kita pilih tahunan. Nah, kalau dia pilih tahunan nanti dia akan muncul ya, sisa cutinya berapa hari lagi, seperti itu ya. Untuk prosesnya sama aja sih nantinya seperti itu ya. Cuman bedanya kalau di cuti itu dia muncul sisa hari yang bisa digunakannya ya.
Oke, itu untuk pengajuan izin ya. Untuk izin dinas sama aja prosesnya, tinggal seperti izin ya, ngajuin. Nah di sini juga di halaman adminnya juga kita bisa input ya. Jadi kalau misalnya ada kendala di karyawan, nah oleh admin bisa diinputkan untuk data izin atau data ajuannya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada menu lembur ya. Nah, sama seperti halnya ajuan izin, untuk lembur kita harus mengajukan izin lembur terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada menu lembur nih ya. Kita tinggal klik lembur gitu ya. Kemudian di sini kita tinggal klik tanda plus untuk mengajukan lembur. Misalnya kita mau mengajukan lembur hari ini nih tanggal 4 atau tanggal 5 deh, kita ngajuin lembur tanggal 5 misalnya ya, atau tanggal 4 aja. Dari jam berapa nih? Dari jam, dia kan beresnya dari jam ini deh, sebelum masuknya ya, dari jam 12 misalnya ya, 12 siang sampai jam ini 12.00 aja ya, misalnya sampai jam sejam misalnya, sampai jam 14 deh, sampai jam 14. Oke, kita set keterangannya misalnya apa ya, perbaikan mesin produksi, kita buat. Oke, nah di sini ya, sama seperti halnya tadi ajuan izin ya, di sini statusnya masih pending ya, jadi ada statusnya, nanti dia akan notifikasinya akan muncul ke si admin ya. Nah di sini ada, jadi ada dua ya notifikasinya. Nah di sini ada keterangan bahwa dia statusnya belum di approve ya. Nah kita tinggal approve aja nih ya, kita belum, tinggal approve aja seperti ini. Nah oke, sudah disetujui, nanti karyawan tinggal melakukan presensi. Nah, melakukan presensi lembur. Presensi lemburnya sebagai bukti bahwa dia sudah lembur gitu ya. Di sini nih ada lembur nih. Nah, dia akan muncul nih. Kalau misalnya udah disetujui, dia akan muncul di sini ada notifnya ya. Kemudian di sini ada ya apa ajuan lemburnya. Nah, di sini kita bisa melakukan absen. Kita klik aja lemburnya. Nah, seperti itu kan. Kemudian di sini kita misalnya udah jam 12 nih, kita mulai lembur. Cuman dia karena sekarang udah jamnya beda ya, jadi udah lewat gitu ya, maka dia nggak bisa absen gitu ya. Tapi intinya seperti itu ya untuk absennya. Jadi kita udah jam 12-nya, dia sebagai buktinya dia kirimkan mulai absen di jam lembur tersebut gitu ya. Oke, itu untuk lembur. Kemudian apa lagi nih? Untuk lembur ya, kemudian nah di sini ada laporan deh, kita ke laporan dulu ya. Ke laporan dulu, di sini adalah laporan presensi dan gaji ya. Laporan presensi dan gaji. Kita bahas untuk laporan presensinya. Jadi untuk laporan presensinya nanti itu kan kita bisa masuk ke sini ya. Kita bisa pilih berdasarkan periode gaji. Nanti kita akan bahas untuk terkait periode gaji ini dan bulan berjalan. Misalnya kita pilih bulan berjalan dulu ya. Kemudian kita di sini ada format laporan, ada laporan presensi, laporan gaji dan slip gaji. Misalnya karena laporan gaji dan slip gaji belum kita bahas terkait payroll-nya, kita coba bahas dulu terkait laporan presensinya. Kemudian di sini November, artinya kalau misalnya kita bulan berjalan, dia akan menampilkan data presensi dari tanggal 1 sampai 31 di bulan November gitu ya. Nah, di sini kita bisa filter berdasarkan cabang, departemen dan karyawan. Nah, misalnya kita cetak. Nah, maka di sini akan muncul ya. Nah, tadi kan di apa sih Ronaldo itu dia di tanggal ininya ya, di tanggal 7 8 itu izin, tanggal 9-nya dia sakit. Nah, kemudian di sini nih yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini kan dia tidak absen pulang nih ya, dia tidak absen pulang.
Maka ketika dia tidak absen pulang atau tidak absen masuk, maka dia dianggap tidak hadir ya. Dianggap tidak hadir, jadi dia ada potongan jam langsung 7 jam potongan jamnya. Walaupun dia telatnya 2,62 jam, tapi karena dia tidak masuk atau tidak absen pulang atau tidak absen masuk, maka secara default dia tidak dianggap hadir dan dipotong sejumlah jumlah jam pada hari itu. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada rekapitulasinya. Nah, potongan jam ini kan akumulasi ya, ini 7 jam, 7 jam, 7 jam karena dia izin gitu ya. Dia izin tetap dipotong gitu ya, dianggapnya tidak hadir karena izinnya bukan cuti ya. Kalau cuti dia nggak dipotong. Kalau izin biasa pribadi itu dia dipotong. 7 jam, 7 jam dia, sehingga total potongan jamnya itu 21 jam gitu ya. Kemudian di sini dia hadirnya berapa kali, izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, alfanya berapa kali, kemudian terlambatnya berapa kali, tidak sekian masuk, tidak sekian pulang berapa kali. Di sini muncul rekapitulasinya ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, nah jadi selain laporan presensi yang bentuknya seperti ini ya, nah di sini juga ada bentuk yang per karyawan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen cetak laporan presensi per karyawan, nah teman-teman harus pilih dulu cabangnya, kemudian di sini baru kita bisa cari karyawannya ya. Misalnya contoh yang ada Madiva, kita pilih yang laporannya berdasarkan periode gaji ya. Nah, kita cetak. Nah, di sini muncul nih ya, rekapitulasi dari karyawan tersebut gitu ya. Nah, contoh di sini, nah karena di sini yang dia belum absen pulang ya, jadi otomatis ketika dia ketika dia tidak absen pulang atau masuk salah satunya, nah maka dia dianggap tidak hadir ya, jadi harus absen pulang gitu ya, supaya ketahuan dia benar-benar pulangnya jam sesuai dengan jam kerjanya gitu ya. Dan di sini juga ya, nah begitupun kalau pulang cepat ya, pulang cepat misalnya kalau di total karena dibuat ngetes ya, jadi di totalnya itu dia misalnya lebih dari 10 lebih dari 7 jam, maka ya tetap maksimalnya itu adalah sesuai dengan total jam kerja pada jam kerja tersebut gitu ya pada. Oke. Nah, itu kemudian di sini juga ada laporan berdasarkan gaji ya, atau format gaji nih. Nah, format gajinya seperti ini nanti ya. Kita coba yang all aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang format gajinya. Jadi untuk gaji pokok ini ya, untuk gaji pokok ini kita bisa inputkan di sini di data di payroll nih. Payroll di sini ada gaji pokok ya. Nah, di sini kita masukkan gaji pokoknya berapa ya. Seperti itu, dan di sini ada tanggal berlakunya ya. Ada tanggal berlakunya. Oke, kemudian di sini ada tunjangan ya, ada tunjangan makan, jabatan istri, tanggung jawab, tunjangan beras. Nah, itu ada di menu tunjangan ya di sini nih. Dan data tunjangan ini, jenis tunjangan ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Misalnya di sini kita tinggal tambahkan aja di jenis tunjangan. Misalnya mau nambahin jenis tunjangan, misalnya TJ06 tunjangan apa ya? Tunjangan pulsa misalnya ya. Tunjangan pulsa nih. Nah, kita bisa tambahkan di sini, maka nanti di menu tunjangan juga akan bertambah nih ya tunjangan pulsa. Kemudian ketika kita tambah data pun di sini akan secara dinamis ya bertambah. Seperti itu ya. Nah, kita hapus dulu lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian nah di sini kita balik lagi ke laporan gaji. Nah, jadi untuk bruto itu adalah jumlah dari gaji pokok ditambah tunjangan gitu ya. Dan di sini ada jumlah jam kerja. Jumlah jam kerja itu kita ambilnya dari general setting ya. Nah, di sini nih, yaitu jumlah jam kerja selama 1 bulan ya. Yang nantinya itu sebagai pembagi untuk mendapatkan upah per jamnya berapa gitu ya. Dan di sini ada denda ya, kalau misalnya nanti ada denda, di sini akan muncul dendanya. Kemudian di sini ada potongan jam ya. Nah, potongan jam itu kan kita ambilnya dari sini nih ya. Nah, dia potongan jam ini ada nih ya, rekapitulasi ini. Secara detailnya nih potongan 49 jam itu dari mana? Nah, dari sini ya hitungannya. Bisa kalian lihat. Kemudian, nah untuk jumlah potongan berdasar nominalnya itu adalah 49 jam ini dikalikan upah per jamnya ya, sehingga nominal potongannya segini nih ya. Kemudian di sini ada BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan itu kita adanya di sini nih di payroll. Nah, teman-teman bisa inputkan di sini potongannya. Jadi langsung ya. Ini nggak connect langsung ke API BPJS-nya, tapi
kan biasanya dari BPJS-nya itu kita dikasih tagihan ya. Nah, tagihan untuk BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaannya. Nah, kita inputkan di sini gitu ya. Nah, ketika nanti ada perubahan ya tagihan, nah ini kita tidak perlu edit, tidak perlu hapus, tapi biarkan saja yang sebelumnya. Nanti kita tinggal tambahkan aja misalnya ya yang atas nama Adam Adifa nih ada perubahan untuk tagihan BPJS-nya. Nah, ini kan ada tanggal berlaku ya. Nah, ini tinggal tanggal berlakunya per kapan. Ya, nanti akan menyesuaikan seperti itu ya. Dan ya, jadi nanti ada historinya juga gitu, perubahan tagihannya. Begitupun dengan gaji pokok gitu ya, ketika ada kenaikan ini tinggal kita tambah aja orangnya gitu. Jadi tidak perlu diedit, tidak perlu dihapus supaya nanti ada histori kenaikan gajinya seperti itu ya. Oke ya. Nah, kemudian itu BPJS. Nah, di sini ada penyesuaian gaji ya. Nah, itu sebelum ke penyesuaian gaji di sini ada lembur. Nah, lembur juga sama ketika kalian lembur, nanti ada berapa jam selama 1 bulan direkap. Nanti jumlah jamnya itu akan dikalikan upah per jamnya. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian nih ya. Penyesuaian itu misalnya gini, misalkan di sini ada potongan untuk pinjaman atau kasbon misalnya ya. Kan di sini belum belum tercover ya. Nah, misalnya potongan itu teman-teman tinggal masukin di penyesuaian di sini ya. Nanti itu di penyesuaian gaji teman-teman tinggal tambahkan bulan penggajiannya, kemudian di sini klik icon settingnya ya. Kemudian nah di sini ya. Di sini kita tinggal tambahkan nih karyawan siapa yang mau kita tambahkan penyesuaiannya ya. Nah, di sini ada penambah, ada pengurang, misalnya contoh. Di sini kan sebagai pengurang nih 500.000 bayar kasbon misalnya ya. Nah, maka nanti si penyesuaian ini, pengurang ini akan masuk ke kolom penyesuaian di sini sebagai pengurang, artinya nanti dia akan menjadi potongan ya. Nah, kalau penambah dia akan sebagai penambah nantinya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti muncullah gaji bersihnya sekian. Seperti itu. Kemudian di sini juga, nah ada slip gaji ya. Ada menu, sebelum ke sana di sini di bagian laporannya ya, di bagian lapor presensi gaji ini ada format slip gaji ya. Ada format laporan presensi yang tadi secara detail menampilkan data presensi selama 1 bulan atau selama periode gaji. Nah, kemudian di sini tadi ada laporan gajinya ya. Kemudian di sini ada slip gaji ya. Nah, kita bisa langsung cetak slip gaji semua karyawan gitu ya. Nah, kita tinggal pilih slip gaji formatnya, kemudian bulannya, tahunnya, kita tinggal cetak. Nah, nanti seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, jadi ya hasilnya seperti ini, dan ini sama harusnya dengan laporan gaji yang ini ya. Gaji bersihnya 8217, di slip gajinya pun 8217 ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di bagian karyawan, di halaman karyawan, itu kan ada menu slip gaji ya. Nah, nanti dia bisa lihat langsung slip gajinya di sini gitu ya. Tapi harus dipublish dulu sama admin. Nah, di sini ya di menu menu tadi itu menu apa? Menu payroll di slip gaji nih. Jadi kalau misalnya di sini kan statusnya publish ya. Kalau statusnya kita rubah jadi pending ya. Nah, statusnya rubah kita pending. Nah, jadi belum muncul dulu di karyawan ya. Di karyawannya belum muncul. Kemudian tapi sebelumnya kita harus tambahkan dulu ya, harus tambahkan dulu nih. Kalau misalnya bulan slip gajinya belum ada, kita tambahkan dulu. Kemudian kita bisa ubah statusnya. Kalau misalnya pending, dia akan tidak akan ditampilkan di halaman karyawan. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi publish di sini, ya, maka di sini di laporan apa? Presensi A di laporan. Nah, di menu usernya maksudnya. Nah, di sini ada muncul slip gaji periode bulan November. Nah, periode gajinya itu segini gitu ya. Nanti kita tinggal cetak. Nah, seperti itu ya. Maka di sini langsung muncul ya 8.217.653. Sama ya, dan ini rinciannya juga muncul. Seperti itu. Oke, kemudian kemana lagi nih? Nah, ini sudah ya. Kemudian di ini nih, di sini untuk laporan juga sudah. Oke, sekarang kita akan bahas untuk hari libur ya. Nah, di sini di menu konfigurasi
Di sini ada hari libur ya. Nah, jadi kan kita bisa tentukan tanggal-tanggal yang memang libur, atau misalnya ketika misalnya ada libur nasional nih. Nah, kita tinggal tambahkan misalnya contoh di tanggal 25 Desember deh misalnya. Di 25 Desember itu, atau misalnya di bulan November deh ya, kita contoh aja. Misalnya tanggal sekarang deh, atau tanggal berapa ya? Tanggal 10 deh ya. Tanggal 10 misalnya untuk cabang Tasikmalaya, atau misalnya jadi kita harus setting liburnya itu per cabang ya, per cabang. Nah, kemudian di sini keterangannya misalnya hari libur buruh misalnya, apalah terserah ya, kita submit. Nah, kemudian di sini kita harus tambahkan karyawan yang libur, karena bisa aja kan gini, ketika misalnya hari libur tapi ada karyawan yang memang masuk gitu ya. Karena kalau misalnya kita terapkan ke semua karyawan ya, takutnya ada yang masuk gitu ya, misalnya ada security atau apa yang masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita liburkan, otomatis dia tidak bisa absen kan. Maka di sini kita harus pilih karyawan yang libur. Kalau misalnya semuanya libur, kita tinggal tambahkan semua aja gitu ya. Tinggal tambahkan semua. Kemudian misalnya untuk yang Fitriani dia masuk harusnya ya. Berarti kita tinggal hapus aja dari sini gitu ya. Sehingga nanti dia libur nih ya. Oke, kita coba lihat di laporan presensinya lagi. Ke laporan presensi ya. Sini kita pilih November aja. Salah ya. Oke, benar ya, di sini nih. Nah, di sini akan muncul ya, hari Senin itu di hari libur buruh. Dan yang lainnya itu dia nggak libur ya. Yang libur itu cuma 3 orang gitu ya, Bang, yang baru kita tambahkan gitu ya. Jadi yang lainnya bisa absen di hari itu. Kalau misalnya yang kita liburkan, otomatis dia tidak bisa absen di hari itu ya. Oke. Itu untuk konfigurasi hari libur. Nah, di sini ada jam kerja departemen ya. Ada jam kerja departemen. Jadi kalau Oke ya. Nah, untuk jam kerja departemen ini, jadi kalau misalnya si karyawan tersebut tidak memiliki pengaturan jam kerja yang baik itu di jam kerja per karyawan yang ini ya. Nah, ini dia nggak ada nih misalnya semuanya gini ya, kosong gitu ya. Kemudian di sini juga nggak ada di grup di bagian grup jam kerja grup juga nggak ada gitu ya di dalam anggotanya. Nah, maka dia akan mengambil jam kerja ini, jam kerja berdasarkan departemen gitu ya. Nah, jadi departemennya di mana nih? Ya, kalau misalnya dia nggak punya pengaturan apa-apa ya, nggak ada pengaturan jam kerja per karyawan, nggak ada pengaturan jam kerja per tanggal, nggak ada pengaturan jam kerja per grup, maka dia akan ngambil jam kerja berdasarkan departemennya, gitu ya, seperti itu. Oke, gitu ya untuk jam kerja departemen penjelasannya. Nah, kemudian di sini untuk laporan sudah ya. Nah, di sini ada menu utilities. Untuk menu utilities itu ya seperti menambahkan user gitu ya. Kemudian role ya. Cuman untuk yang sekarang yang baru sudah di setting itu, yang sudah kita eh, atur untuk setiap halamannya itu adalah untuk super admin dan karyawan. Untuk admin departemen masih on proses ya. Kemudian di sini untuk permissionnya, kemudian di sini ada group permission. Di sini ada bersihkan foto. Nah, jadi kan misalnya gini kan, kita kan di hosting ya. Misalnya kita instalkan di hosting, hosting itu kan terbatas storage-nya ya. Nah, biasanya kan nanti kalau misalnya kan kita kan menyimpan file foto selfie nih ya. Kita menyimpan file foto selfie, pastinya kalau misalnya udah berbulan-bulan kan dia pastinya numpuk dong ya. Storage-nya nanti akan semakin sedikit gitu ya, semakin berkurang. Nah, kita bisa hapus file fotonya. Misalnya yang misalnya sekarang kan udah bulan November nih. Nah, misalnya kita mau hapus aja nih foto-foto selfie yang ada di bulan Januari sampai, atau di Juni sampai Agustus misalnya ya, karena udah tidak diperlukan lagi. Nah, ini kita tinggal hapus foto presensi aja, seperti itu ya. Nanti akan ada peringatannya di sini. Nanti kalau misalnya udah oke ya hapus aja. Nanti dia akan menghapus file foto yang ada di periode tersebut gitu ya. Oke, nanti untuk WA Gateway kita akan jelaskan terakhir. Nah, di sini ada tracking kunjungan ya. Nah, ini biasanya untuk salesman ya. Untuk salesman biasanya kan mengunjungi pelanggan. Nah, nanti itu
di halaman usernya di sini ada menu kunjungan ya. Nanti user tinggal menambahkan di sini misalnya kita ada kunjungan pertama nih ya, kunjungan pertama tinggal ambil dokumentasinya, kemudian kita deskripsikan ini kunjungan pertama misalnya ke pelanggan misalnya si A misalnya. Oke, kemudian kita simpan kunjungannya. Nah, datanya akan tersimpan ini di tanggal 7 November ya. Dan nanti di sini juga kita tinggal tracking ya, misalnya atas nama Adam Adifa nih. Nah, dia kunjungannya kemana aja. Nanti dia akan muncul di sini ya. Untuk titik-titiknya. Nah, kalau misalnya secara lengkapnya itu kita contoh di tanggal 12 Oktober deh. Nah, seperti ini ya. Nanti akan ada titik-titik lokasi yang dikunjungi oleh karyawan tersebut. Ya, nah ini untuk startnya itu dari yang hijau ini ya. Ini kemudian ada urutannya. Ini kunjungan kedua, kunjungan ketiga dan seterusnya. Dan ini bisa diklik gitu ya. Nah, bisa diklik nanti ada fotonya. Kemudian di sini ada keterangan misalnya meeting dengan investor potensial gitu ya. Itu contohnya aja seperti itu. Oke ya, itu untuk kunjungan. Kemudian di sini juga kita bisa reportnya bisa kita ini ya, bisa kita cetak ya. Nah misalnya kita mau cetak report kunjungan atas nama Adam Adifa itu tanggal 12 tadi ya contoh ya. Nah tanggal 12 nih kita tinggal cari. Nah nanti datanya muncul di sini ya. Ini keterangannya. Kemudian kita bisa ekspor ke dalam PDF. Nah seperti ini. Ya, jadi bisa ada laporannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada aktivitas karyawan ya. Aktivitas karyawan. Jadi misalnya sebenarnya sih prosesnya sama seperti kunjungan ya. Kalau aktivitas dia kalau kunjungan itu kan biasanya cuman karyawan-karyawan tertentu yang apa kayak sales dan sebagainya kan. Nah, kalau aktivitas itu kan biasanya jadi kita untuk memantau aktivitas karyawan gitu ya. Aktivitas karyawan yang dilakukan karyawan tersebut di hari itu gitu ya. Jadi dia ada laporan kegiatannya lah seperti itu ya. Nah, di menu usernya ini ada di sini, ada menu aktivitas ya. Ada di menu aktivitas, kemudian di sini ada tambah sama seperti dokumentasi untuk yang tracking kunjungan ya. Kita tinggal ambil dokumentasinya, kemudian di sini kita deskripsikan kegiatan yang dilakukan, misalnya rapat, misalnya gitu ya. Ya tinggal disimpan aja gitu ya nanti. Nah, nanti akan muncul di sini laporannya. Dan ini sama bisa diekspor ke PDF gitu ya. Nah, kalau untuk tracking presensi nanti ini kan udah dijelasin ya sebelumnya. Jadi kita bisa melihat apa namanya lokasi presensi dari setiap cabang, kemudian titik-titik lokasi yang ketika si user melakukan presensi ya. Contoh misalnya di sini saya mau absen nih. Ya, kita absen masuk misalnya. Oke. Oke, nah seperti itu nanti si titiknya itu akan ada di sini. Nah ya, nanti dia akan kelihatan nih lokasi si karyawan tersebut absen di mana gitu ya. Nanti akan muncul nih kalau misalnya banyak orangnya nih, nanti akan muncul titik-titik orangnya di sini. Gitu ya. Kalau misalnya kita pilih lokasinya, nah ini radiusnya di sini harusnya dia absen di sini nih ya. Nah, kalau misalnya kita unlock lokasinya kan dia bisa absen di mana aja ya. Jadi yang harusnya di sini nanti kelihatan nih yang absennya ada di luar radiusnya gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya untuk sementara untuk penjelasan terkait aplikasi e-presensi ini, cara penggunaan, cara setting dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti setiap update ya akan kita perbaharui lagi untuk video tutorial cara penggunaannya. Eh, itu saja mungkin ya teman-teman untuk video tutorial cara penggunaan aplikasi presensinya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan follow. Terima kasih.